jadi seterusnya mulai alladzina amanu wa kanu yattaqun sampai seterusnya kita minta urayakan kepada guru kita. Nah, minta ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fausikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang mulia para habaib, khususnya Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Yang mulia para alim ulama, khususnya guru kita yaitu Guru Haji Muhammad Komaruddin. Jazahumullah khair alal hudur fi hadzal majlis. Para hadirin kaum muslimin dan para hadirat kaum muslimat, khususnya sahibul bait, sahibul hajat, kita bertaan berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Tidaklah berkumpul kaum muslimin di masjid daripada masjid Allah. Maksudnya masjid itu secara lebih luas tidak hanya masjid sebagaimana yang kita kenal, tapi semua tempat-tempat yang dibangun dengan niat untuk sujud kepada Allah adalah masjid. Seperti kita membangun rumah tapi niatnya untuk nyaman beribadah, maka rumah itu adalah masjid. Atau lebih juga bisa juga disebut dengan masjid bi fathil jim, karena firman Allah dalam Al-Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa fi qira'atin inda kulli masjid. Maka tidak berkumpul suatu kaum muslimin salah satu rumah daripada rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka rahmah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, kemudian diliputi dengan rahmah, kemudian dihimpuni, digerumbungi oleh malaikat-malaikat. Barang siapa yang amalnya tidak mengangkat derajatnya, nasabnya tidak bisa mengangkat derajatnya. Dan Allah menyebut mereka tersebut di sisi malaikat-malaikatnya. Kita semua berada di tempat ini mengharapkan keberkahan yang diturunkan Allah, rahmah yang diturunkan Allah, dengan mempelajari ilmu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam ini judulnya atau temanya kira-kira saja yaitu tentang waliullah. Jadi tanda-tandanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Guru Komaruddin tadi. Rupanya para hadirin semuanya ingin jadi waliullah. Mudah-mudahan jadi wali bertaan. Cuma Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Kaf dalam kitabnya At-Tadruna Mal Kautsar, ujar Sidin, andaikan kewalian itu berupa kupiah yang turun dari atas langit, niscaya akan dipakaiakan kepada orang nang kada hendak jadi wali. Jadi mun masih hendak jadi wali, kada mau jadi wali, hilangkan dulu keinginan jadi wali itu. Ibadahnya dimurnikan untuk Allah, maka nanti diangkat sama Allah jadi wali. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya 124.000. Jadi kuotanya terbatas. Jadi harus antri. Formulirnya diisi, kemudian daftar lamaran kerjanya diserahkan, tinggal tunggu panggilan. Kalau nanti ada yang meninggal baru diganti. Kalau ada yang meninggal baru diganti. Atau bisa juga menghadangi turun andaru. Artinya turun andaru itu tabalujur, ada wali yang meninggal dunia, akhirnya kada dana menggantiakan, tapaksa enang si Anung ini menggantiakan. Padahal
belum cukup kriterianya untuk menjadi wali, tapi bisa hal itu terjadi. Ada seseorang yang diceritakan Abah Guru sekumpul Bahari Horjar Abah Guru, ada istilah kayak ini, nah awaluhu lusus wa akhiruhu khusus. Jadi awalnya itu maling, sekalinya jadi orang khusus, jadi wali. Apa kisahnya? Rupanya maling ini hendak menyuntan di rumah orang wali. Masuklah si maling. Begitu masuk ke rumah orang wali, sekalinya dia kebingungan karena tidak melihat benda yang kau diambil. Rupanya walinya ini wali yang zuhud, yang zahirnya fakir, zahirnya miskin. Ini ada juga wali nang sugih. Jadi ini rupanya tidak ada apa-apa di rumah itu, yang ada cuma bangku yang kebetulan si wali lagi duduk di atasnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuklah ini orang maling tadi, melihat keadaan apa-apa yang diambil, dan ternyata tuan rumahnya balung guring, lalu bingung. Dari bingungnya si maling tadi basambunyi kadakawa, paksa basambunyi di bawah bangku. Nang di atasnya orang wali tadi lagi berzikir. Lalu kemudian sang wali oleh Allah Ta'ala diberitahu, malam ini ikam meninggal dunia, siapa pengganti ikam? Jadi ujar wali, nang menggantikan ulun nang di bawah ulun ini. Lalu kemudian dicabutlah nyawanya oleh Allah sang wali, maka langsung otomatis karena permintaan sang wali itu, maling nang bersembunyi tadi itu jadi wali. Begitu keluar dari rumah itu, sudah keadaannya berubah. Sudah tidak ingin dunia, sudah tidak ingin kemewahan dunia, tidak ingin apa-apa, inginnya hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dijadikan dalil karena rumah wali-wali dicuntanil. Jangan. Ada riwayat mengatakan bahwasanya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau itu pernah membantu maling. Jadi ada maling mencuntan berdua ke rumah sidin, nong seikung di bawah, seikung naik lelongkang. Begitu naik lelongkang, mulailah memutiki akan barang-barang sidin. Jadi nang di atas itu julung ke bawah, nang di atas itu julung ke bawah. Sekalinya ada nang mandani, dari dalam kamar ada juga nang menjulung. Rupanya nang di atas ini kadang merasa terima aja, itu julung pulang ke bawah, terima pulang, padahal Habib Saleh tuan rumahnya nang menjulungi langsung, Mbah Sadar, astagfirullah, siapa tadi nang mano nang membantu aku, sekali di hati haro tuan rumah Habib Saleh. Akhirnya kedua-duanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu, pertama di hati mereka tidak ada dunia. Yang kedua, apa yang mereka melakukan menjadi kebaikan. Walaupun pinanya model napa ya jaka kasarnya pina babungulan kayak itu lah ya, kalau tuan rumah menjulungi, tapi ternyata apa hasilnya, apa menyebabkan dua orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh guru kita tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka takwa. Dasarnya itu takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Semuanya. Jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling berpotensi untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ilmu itu adalah ilmu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu apapun akan dia dapatkan. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia dan seisinya akan dia dapatkan. Makanya sering ulun mengatakan orang alim itu pasti sugih. Cuma bisa saja kada sugih kalau sidin kada hendak sugih. Kalau sidin mau, dibukakan bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka itu pintu-pintu rezeki yang zahir maupun yang gaib, karena yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar disebutkan, Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri Maula Al-Arsh disebutkan, beliau memperlihatkan kepada salah seorang yang datang kepada dia tentang gunung emas di belakang rumahnya yang kalau dia ingin bisa diambilnya. Tapi beliau tidak ingin. Beliau malah bercocok tanam, menanam
apa ngarannya rumput-rumput untuk makanan kambing dan lain sebagainya. Padahal kalau ingin emas dapat. Sebagaimana datunya Nabi Muhammad SAW yang didatangi oleh malaikat penjaga gunung dan mengatakan, ya Rasulullah, gunung ini ulun jadikan emas buat pian. Kata Nabi, tidak, aku lebih senang menjadi Nabi yang fakir, hari ini makan isuk puasa, hari ini kenyang isuk lapar. Sallallahu alaihi wasallam. Warawadathul jibalu syummu min dhahabin an nafsi fa'aroha ayyama syamami. Jadi merayu Nabi gunung-gunung yang tinggi untuk menjadi emas, tapi Nabi ternyata menampakkan kebudi pekerti yang lebih tinggi, yaitu tidak ingin dunia dan seisinya. Sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seseorang murid daripada seorang kiai. Kiainya ini ketujuh Maunjun. Nah, ini kabar gembira bagi para kawan-kawan yang ketujuh Maunjun. Mudah-mudahan insya Allah jadi wali, jadi kiai nanti ya kan. Jadi kiainya ini ketujuh Maunjun. Tiap hari gawean sini Maunjun aja. Murid-muridnya ada. Suatu saat muridnya ini merasa kagum dengan gurunya. Masya Allah, guru saya cuma kolehan Maunjun saja gasan makan sidin. Jadi Maunjun karena daging daripada kolehan iwak itu dagingnya diambil disedekahkan, sisa-sisa daging yang ada di tulang itu saja buat makan dia dan keluarganya. Akhirnya sang murid mengatakan kepada gurunya, guru, pian ini Masya Allah cuma hasil Maunjun, kemudian dagingnya disedekahkan, sisa-sisa daging buat makan. Pian ini Masya Allah. Apa kata gurunya? Yang lebih hebat dari saya ada. Siapa? Yaitu kakak seperguruan saya yang ada di kota, namanya Syekh Fulan bin Fulan, wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Datangi kamu, sampaikan salamku kepadanya. Hanya sang murid pergi ke kota, merasa bingung sang murid, adakah orang lagi yang lebih dahsyat daripada guru saya? Guru saya waro, zuhud, tidak mau dunia, di rumahnya tidak ada apa-apa, makannya cuma sisa-sisa daging iwak yang sudah diambil dagingnya diberikan kepada orang lain. Akhirnya dia berangkat ke kota. Kemudian dia bertanya, mana Syekh Fulan bin Fulan? Ternyata rumahnya gedong, istana. Kemudian ada satpamnya. Akhirnya dia bertanya kepada penjaganya, betulkah ini rumah Fulan bin Fulan, Kiai Fulan? Iya betul, ini rumahnya Syekh Fulan bin Fulan. Wah, bingung ini murid, kenapa orang ini? Guru saya mengatakan dia lebih hebat daripada guru saya. Hanya dia nunggu, kalau kamu mau ketemu tunggu aja di sini, nanti sebentar lagi sidin datang. Hanya dia tunggu di depan pintu gerbang. Pintu gerbangnya dibuka, tiba-tiba ada kereta kuda yang sangat mewah, kudanya sangat hebat dan lain sebagainya. Lalu dari kereta kuda yang sangat indah itu turunlah Syekh tadi, pakai jubah, pakai imamah, pakaiannya bagus, warnanya bagus, kemudian serbannya juga bagus dan lain sebagainya, semua mewah pakaiannya dia. Akhirnya begitu dia ngeliat kayak gitu, maka sang murid tadi pun ke depan dan salaman. Begitu salaman, sang guru mengatakan, sampaikan kepada gurumu, tajwa-jua sudah mikirkan dunia. Coba seperti saya, enak, saya tidak mikir dunia, katanya dia. Guru kamu masih saja sibuk dengan dunia, padahal kan guru kamu boleh kamu kasih, jangan mikirkan dunia lagi. Bingung sang murid ini, kira-kira yang mikirkan dunia ini siapa aja murid ini? Guruku kasih din ini kah? Sidin ini sugih banar. Akhirnya karena memang amanatnya kayak gitu, dia balik kepada gurunya, dan gurunya dia bilang sama gurunya, guru, ulun sudah ketemu lawan kakak seperguruan pian, apa pesannya? Kata kakak pian, padahal lawan guru jangan lagi mikirkan dunia. Akhirnya sang guru menangis, betul kakakku itu, katanya, karena aku ternyata masih mikirkan dunia dan dia sama sekali tidak memikirkan dunia. Dia dengan kemewahannya, tapi sedikit pun di hatinya tidak ada dunia. Tatkala memang harus diambil sama Allah habis, dia tidak sedih, dia tidak takut. Tatkala harus miskin, tidak menjadi masalah, karena miskin dan kaya itu bukan sesuatu tolak ukur yang menjadi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama kaya, ya enggak apa-apa. Ada ulama miskin, kada apa-apa juga, biasa. Pedagang, ada yang kaya, ada yang miskin. Pejabat, ada yang kaya, ada yang miskin. Pejabat semuanya kaya? Enggak, ada yang miskin, yang korupsi. Akhirnya kan miskin dan lain sebagainya.
Akhirnya menangis gurunya, dan gurunya mengatakan, betul kakakku itu. Kenapa wahai guru, saya bingung. Jadi ujar gurunya, dia walaupun sugih di hatinya sama sekali tidak ada harta dan seisinya, dunia dan seisinya. Sedangkan aku masih punya pikiran dunia apa? Mengharapkan iwak waktu mau unjung. Jadi waktu mau unjung tuh masih mengharapkan iwak, kolehan, berarti masih mikirkan dunia. Makanya mulai wayah ini tukang unjun jangan mengharapkan iwaknya. Gampang saja caranya. Kalau memang kada dapat, nukar di pasar. Iya kalau. Nah itu. Jadi ternyata mau unjun itu gawian orang bahari. Jadi katanya saya punya datuk namanya Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Khatib, itu juga ketujuh mau unjun bahari. Ya termasuk Datuk Abdurrahman Siddiq Sapat pada waktu datang di Mekah mencari Marina Sidin, Datuk Muhammad Khatib mana sekalinya mau unjun Sidin. Hendak meminjam jubah itu sudah ditatak Sidin. Dan ceritanya masyhur radhiyallahu anhum wa ardhahum. Jadi memang hebat orang peunjunan ini. Cuma sayangnya ulun kada ketujuh mau unjun kurai. Ketujuh nukar aja iwaknya. Para aulia Allah Subhanahu wa taala yang 124.000 itu selain yang perempuan. Itu semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bergelar al-akhyar, ada yang bergelar al-atqiyah, ada yang bergelar al-nujaba, ada yang bergelar al-nuqaba, ada yang bergelar dan lain sebagainya sampai kepada aqtabur arba'ah, kemudian al-kutbu atau ada juga al-khalifatani dan lain sebagainya dengan bermacam-macam yang disebutkan oleh para ulama. Kita kada tahu pastinya kecuali kalau kita jadi waliullah. Kalau sudah jadi waliullah hanya tahu pejabat-pejabatnya siapa saja tahu, strukturnya. Kalau belum ya enggak. Jadi para ulama berbeda-beda, seakan-akan makom-makom para wali itu di setiap zaman pun berbeda-beda. Jadi ada yang mengatakan abdal itu 40, ada yang mengatakan tidak, cuma 21 dan lain sebagainya. Mungkin tapi ya bukan yakin, mungkin karena belum jadi wali. Mungkin setiap zaman itu bisa berubah. Mungkin saat ini abdalnya ada 40. Saat atau generasi yang akan datang mungkin cuma 21. Wallahu alam, kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, sirrullah fi abdih. Rahasia Allah pada hambanya. Sebagaimana rahasia Allah ini adalah waliullah, ditutup sama Allah supaya kita husnudzon kepada semua orang. Jadi siapapun yang kita temui kita selalu husnudzon, baik sangka. Habib Ali Habsyi mengatakan husnudzon ra'su mali talibil ilm faman la husnudzannin lahu fala ra'sa mali lahu. Jadi husnudzon itu adalah modal orang yang menuntut ilmu. Orang yang tidak ada husnudzon kada mungkin dapat ilmu. Jadi husnudzon kepada guru terutama, husnudzon kepada orang tua, husnudzon kepada para ulama. Jal abah guru bari ingatakan kenanakan bertaanlah jangan umpat-umpat gawian orang tua. Jal sidin bari ingat benar itu pengajian disekumpul di akhir-akhir umur sidin. Karena apa? Mungkin terlalu banyaknya murid-murid yang ikut campur urusan guru. Urusan guru, kamu murid jangan ikut campur. Bukan tingkatannya, bukan levelnya. Saya seorang ustadz, nggak taunya ada pertikaian antar ulama. Jangan ikut-ikut, saya ustadz, bukan ulama. Ulama lain, ulama lebih tinggi, kan gitu. Jangan ikut-ikut. Husnudzon saja, karena husnudzon kepada mereka akan membawa kebaikan. Husnudzon kepada mereka pasti benar. Kalau suudzon dengan siapapun pasti salah. Nah disitulah pentingnya orang-orang yang membersihkan hati. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sebelum peristiwa Mi'raj bertemu dengan Allah 4 kali dibelah dada. Tidak dibersihkan, sudah bersih, tapi ada bagian yang memang diambil, yaitu 2 titik yang berwarna hitam yang ada di dalam hati, yang itu adalah rumahnya syaitan dan al-hawa. Rumahnya syaitan itu namanya al-waswas, sedangkan yang satu namanya al-hawa. Jadi dua-duanya ini ada dalam hati. Lawannya al-hawa dan al-waswas, al-ilham rumahnya malaikat dan al-aqlu akal. Jadi ini apa namanya bersaing mereka. Yang membisikkan kepada nafsun, nafsun menguasai di hati, hati memerintahkan kepada otak, kemudian otak memproses untuk mengerjakan batang tubuh kita. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, hati dan tubuh manusia bagaikan kerajaan. Rajanya itu hati, rajanya itu ruh.
Apabila rajanya baik, maka dia pasti akan mendengarkan menteri-menteri yang menyuruh kepada kebaikan. Kemudian dia akan menggunakan bala tentaranya dalam kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau rajanya itu jahat, dia akan mendengarkan bisikan-bisikan dari orang-orang di sekitarnya yang jahat, akhirnya memerintahkan bala tentaranya untuk berbuat jahat. Itulah makna hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Dalam diri manusia ada segumpal daging, apabila bagus-bagus semuanya, yaitu hati manusia. Makanya hati-hati, 2 kali diulangi, hati-hati. Dan jangan makan hati. Kalau makan hati nanti sakit hati. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. Ini sulit. Al-busyra itu artinya kabar gembira. Kabar gembira itu banyak macam-macamnya. Kabar gembira dibukakan rezeki, kabar gembira dibukakan ilmu laduni, kabar gembira dibukakan mimpi-mimpi yang benar, sebagaimana Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, mimpi-mimpi yang benar, banyak sekali kabar-kabar gembira. Tapi Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan apa sih artinya kabar gembira itu. Dalam hadis beliau, lam yabqa minan nubuwati illa mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat ya Rasulullah? Qala ar-ru'ya as-salihah ru'ya biha salihun min ummati. Tidak tersisa lagi daripada kenabian kecuali kabar-kabar gembira. Apa itu kabar gembira ya Rasulullah? Kabar gembira adalah mimpi-mimpi yang benar yang diperlihatkan kepada yang soleh-soleh daripada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin di akhir zaman akan banyak mimpi-mimpi yang solehah, isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekurangannya daya pemikiran kita, kekurangannya kebersihan hati kita, akhirnya dilewatkan mimpi. Sebenarnya tidak harus mimpi. Tatkala kita melihat, maka liqaumin yatafakkarun, berfikir. Kemudian afala yatafakkarun, tidakkah mereka berfikir? Nah itu. Kemudian liqaumin ya'qilun, bagi kaum yang berakal, gunakan akal. Jangan cuma ngikut tapi berfikir, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia khalifah di muka bumi. Di antara penyebabnya ada aklun, ada akal. Karena kita bisa berfikir. Selain daripada kita, binatang tidak bisa berfikir. Binatang itu berfikirnya pendek. Berpikir pendek itu bagaimana? Tatkala lapar, bagaimana caranya makan? Tatkala kepingin, bagaimana caranya dapat syahwat? Tatkala itu saja. Kalau binatang tidak mikir akibatnya apa, nggak ada. Kalau manusia berfikir, ada syariatnya, ada aturannya. Maka barang siapa yang mengikuti daripada syahwat dirinya, maka dia seperti binatang. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia mereka sudah mendapat kabar gembira. Sayyidina Bilal ibnu Rabah, wali, sahabat Nabi, lebih tinggi daripada wali, tapi yang jelas dia seorang walius sahabah. Jadi di antara para sahabat-sahabat Nabi yang 124.000 itu ada ulama us-sahabah, ada aulia us-sahabah, macam-macam. Nah, Bilal ibnu Rabah termasuk walius sahabah, walinya para sahabat Nabi, termasuk wali di kalangan sahabat Nabi. Kenapa? Karena dia punya karamah. Cukup bagi dia karamah yang sangat agung, tatkala sandalnya masuk surga duluan sebelum dia. Dan itu Nabi Muhammad SAW yang mempandir, sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi yang lain, wali-wali Allah dari jajaran para sahabat. Kemudian para tabi'in, banyak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap zaman para wali-wali Allah taala tidak berkurang, tetap 124.000 selain perempuan. Kalau perempuan mereka tidak terhitung dan mereka mempunyai kekuasaan sendiri. Bahkan kadang-kadang perempuan itu lebih berkuasa daripada para laki-laki, para wali-wali perempuan. Jadi ada wali perempuan di Hadramaut sana, dia lagi duduk-duduk dengan perempuan, tiba-tiba ada seorang waliullah lagi duduk-duduk dengan murid-muridnya, tiba-tiba mereka mendengar suara gemerincing terbang
tapi orangnya nggak ada, tapi suaranya aja, suaranya itu berjalan seakan-akan terbang. Akhirnya sang wali ditanya sama muridnya, guru itu suara apa itu guru? Ulun mendengar juga. Mendengar kamu? Mendengar? Ya saya juga mendengar. Suara siapa? Biasa, seorang wali perempuan dari India bawa rombongannya mau ziarah ke Hadramut, dia bilang, tapi lewat alam ruh, jadi tidak ada orangnya. Jadi memang perempuan suka rame katanya. Makanya ini para aulia wassalihin seperti itu. Tasarrufnya mereka seperti itu. Ada seorang wali lagi mau sholat asar, karena sudah mau tenggelam matahari, dia minta sama Allah, ya Allah tunda sebentar matahari, saya mau sholat asar. Tiba-tiba waktu dia ngomong kayak gitu, dia bicara kayak gitu, dia doa kayak gitu, ada seorang perempuan dari atas loteng membuka pintunya. Waliullah, jangan kau tahan matahari, aku hendak buka puasa. Lah kasih. Akhirnya astagfirullahaladzim, akhirnya diteruskan. Ini busyroh. Ini adalah bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya karamah. Tapi karamah itu adalah bagian daripada hadiah Allah kepada para wali-wali. Sang wali tidak menginginkan karamah itu. Karamah itu adalah perumpamaan langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, Sidratul Muntaha, Rafraf, kemudian Al-Mustawa, itu adalah karamah. Karena di dalamnya ada kemuliaan-kemuliaan, di dalamnya ada ilmu hakikat yang dicapai seseorang. Jadi seseorang setelah melaksanakan thariqah dari masjid ke masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, kemudian membersihkan hati 4 kali dibelah, dibelah dada, kemudian i'tikaf, kemudian ziarah kubur. Artinya ziarah kubur itu menghargai para wali-wali Allah. Nabi pun menghargai wali Allah. Siapa? Masyitah. Masyitah itu seorang perempuan, bukan nabi, bukan rasul, karena dia perempuan. Dia wali perempuan yang dikuburkan ribuan tahun sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Pada waktu beliau Isra ternyata harum. Lalu kemudian Nabi berkata kepada Jibril, Jibril apa ini? Jibril menjawab, ini adalah harumnya Masyitah. Masyitah ini melawan Fir'aun. Akhirnya dia disanga, digoreng sama Fir'aun. Masyitah suaminya, anaknya yang ganal, dan anaknya yang lagi halus, semuanya dimasak, digoreng, mati, dikuburkan dalam satu kuburan. Ternyata harumnya kuburan itu tercium sampai zaman Nabi Muhammad SAW, ribuan tahun kemudian, dan Nabi SAW mendoakannya, dan Nabi SAW menanyakan tentang dia, padahal dia Nabi dan Rasul. Seorang nabi, seorang rasul mengambil berkah dari Masyitah. Apa seperti itu? Boleh? Iya. Beberapa hari yang lalu ulun ke Martapura bertemu dengan satu ulama tua. Ulama tua itu diantaranya beliau berpesan, at-tabarruk alamatut tawadhu, ujar Sidin. Mengambil berkah itu tandanya tawadhu. Jadi kalau orang tidak mau mengambil berkah, berarti dia sombong. Jadi orang yang mengatakan berkah tidak ada, kemudian wah ini syirik dan sebagainya, itu sombong semuanya. Tandanya orang tawadhu, dia mau mengambil berkah dari orang lain, mengambil berkah dari para aulia, mengambil berkah dari orang salihin. Nabi Zakaria saja mengambil berkah tempatnya, karomatnya Siti Maryam. Jadi Siti Maryam punya karomat apa? Di kamarnya itu ada buah-buahan musim dingin di musim panas, kemudian ada buah-buahan musim panas di musim dingin, dan dia bertanya, anna laki hadza? Qalat wa min indillah. Iya kan? Lalu Nabi Zakaria akhirnya menyaksikan karomat itu. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dikabulkan sama Allah. Padahal Siti Maryam kemenakannya, dan wali, bukan nabi, bukan rasul, dia nabi, tapi dia hanya ambil berkah di tempat itu. Dia berdoa, ya Allah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, engkau sebaik-baik yang memberikan ahli waris. Kemudian fabasyarnahu bi ghulamin halim, kami beri kabar gembira dia dengan mendapat anak. Baru dia dapat anak, Nabi Yahya, berkat dia berdoa di tempat wali, yaitu Siti Maryam. Nabi ambil berkah kepada wali. Nabi kita Muhammad ambil berkah dari Masyitah. Ini tandanya tawadhu. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Musa, tapi beliau menurut
pada waktu Nabi Musa mengatakan minta keringanan, minta lagi bolak-balik sampai 9 kali. Apa? Alamatut tawadhu, tandanya tawadhu. Jadi seorang ulama tawadhu kepada ulama yang lain, seorang ulama tawadhu kepada kiai yang lain, dan begitu seterusnya, sehingga terjadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Pedagang sayang kepada pedagang yang lain, ambil berkahnya. Dia kan kaya nih, ini kaya juga, duitnya ambil, jadi biar berkah, gitu ya? Hah? Ambil berkah gitu. Wah kata, jadi di Hadramut itu kalau kita ke sana, mudah-mudahan kita ke sana, baimbai berataan, amin, bayar masing-masing tapi ya. Itu kalau pengajian orangnya banyak, ribuan misalnya, gelasnya itu sedikit. Jadi diisi banyu es, itu yang minum 20 orang, mungkin 100 orang dari satu gelas. Nggak ada masalah, semuanya berkah. Kata Nabi Muhammad SAW, su'rul mu'min syifa, bekasnya orang mukmin itu obat. Jadi mereka biar ulamanya, kiainya, biar yang muridnya, semuanya minum di situ sama-sama. Dari satu gelas itu berjejer kayak ini dan sebagainya, karena mereka tidak ada perasaan merasa kada senang dengan orang lain. Semuanya mereka saling hormat menghormati satu sama lain. At-tabarruk alamatut tawadhu. Nah, jadi bergembiralah orang-orang yang selalu mencari keberkahan-keberkahan. Seperti pian bertahan mencari berkah majelis, apa? Makan. Iya kan? Ada makannya enggak? Ada berkahnya, itu berkah yang zahir dulu, belum berkah yang batin. Insyaallah mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lah, ini yang paling penting, la tabdila li kalimatillah. Wali itu Allah yang menentukan, bukan hamba yang kepingin. Yang menentukan Allah. Biarpun kepingin, kalau Allah tidak menentukan tidak jadi. Tapi ujar Imam Junaid, orang yang percaya dengan wali kecil paling tidak itu. Kemudian ada seorang ulama berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau memberikan kepada para aulia wa sholihin rasa, berikanlah rasa itu kepada kami walaupun di akhir umur. Jadi katanya ulama, orang-orang yang mencintai waliullah insya Allah diangkat jadi wali walaupun di akhir umur. Misalnya kurang sejam lagi atau mungkin kurang 2 jam lagi meninggal dunia, diangkat sama Allah jadi wali, kan enak, tidak jadi masalah. Soalnya kalau sudah jadi wali duluan bahaya. Jadi wali nanti apalagi kalau diketahui repot. Ada waliullah yang tangannya patah gara-gara orang salaman rebutan. Ada waliullah yang batisnya itu sampai beluang gara-gara terjajak orang-orang yang repot. Jadi yang enak itu jadi waliullah di akhir umur, gak ada yang tahu, kan enak. Kalaupun sudah meninggal dunia, ketahuan ya kada apa-apa, ya kuburnya saja yang diziarahi. Wahakala. Maka semua isyarat-isyarat itu la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fauzul azim. Jadi semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari selalu berpesan, jangan berpegang dengan amal. Jangan kamu mengandalkan gawian, jangan kepingin jadi wali, jangan kepingin mendapat karamat. Laksanakan yang bisa kau laksanakan, minta maaf kepada Allah yang tidak terlaksanakan, kemudian bertaubatlah yang sering kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzonlah kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Niscaya Allah yang akan memilihnya dan menjadikannya seorang kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu saat keluar dari rumahnya, diikuti sama muridnya, ternyata menuju rumah kosong. Membuka rumah kosong itu, ternyata dalam rumah itu ada seorang yang garing. Kemudian dielangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, didudukkan di bangku. Kemudian setelah itu orang itu meninggal dunia. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir, jadi si muridnya menyaksikan tapi dia sembunyi-sembunyi. Kata Nabiullah Khidir, yang menggantikan ini kan waliullah nih yang meninggal dunia, yang menggantikan dia ini adalah seorang pastur di daerah sini. Oh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya ditanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, tempatnya didatangi, ternyata pastur itu tidak membuka rumahnya malam itu. Besoknya dia tidak hadir ke gereja,
Bingung orang, kok enggak hadir ya, padahal dia saatnya menyampaikan khutbah. Wah, khutbah kan khutbah juga kan. Ya kalau ternyata Syekh Abdul Qadir Jalil mau ketemu, nah akhirnya bertemu, ternyata posturnya malam tadi masuk Islam dan langsung diangkat menjadi waliullah. Nasara. Tidak ada sholat, tidak baca sholawat, tapi memang anugerah Allah Subhanahu wa taala, dia yang menjadikan wali yang meninggal dunia. Wah, kata inilah semuanya yang sekitar dunia waliullah ya gitu. Jadi mudah-mudahan jadi wali bertahan. Yang jelas saya ini sudah wali. Kenapa? Anak-anak saya sudah sekolah, jadi saya ya wali murid ya kan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mempunyai hubungan dengan waliullah, terutama dengan asy-syaikhina murabbi arwahina asy-syaikh al-alim al-allama al-arif billah asy-syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari. Mudah-mudahan kita mendapatkan naudhar daripada beliau, perhatian daripada beliau, didoakan oleh beliau di alam barzakh sana. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terbiasa.